warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sari dari kelas Pendidikan Sejarah A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai dinasti Sanjaya untuk menuntaskan tugas saya dalam mata kuliah Hindu-Buddha. Dan kali ini konsep saya ialah saya membuat PowerPoint dan saya akan menjelaskannya. Ini dia PowerPoint-nya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, kali ini saya akan langsung menuju ke PowerPoint yang sudah saya buat mengenai dinasti Sanjaya. Jadi, untuk lebih jelas lagi, saya ingin memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya adalah Sasmita Sari. Nomor induk mahasiswa saya adalah 140, 36, 190, dan 28. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asal-usul dinasti Sanjaya, Mataram kuno, raja-raja di Mataram kuno, dan runtuhnya Mataram kuno. Saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dinasti Sanjaya. Apabila kita membicarakan tentang dinasti Sanjaya, maka tidak akan lepas dari sebuah kerajaan bernama Mataram kuno. Jadi awalnya di abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berdiri sebuah kerajaan Mataram. Pendirinya adalah Raja Sanjaya. Munculnya kerajaan Mataram diterangkan dalam cerita Parahyangan. Kisahnya adalah dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kerajaan Galuh. Rajanya bernama Sena. Ia diserang oleh saudaranya sendiri yang menginginkan tahtanya. Raja Sena pun meninggal, sementara saudara perempuannya yang bernama Sanaha bersama keluarganya yang lain melarikan diri ke lereng Gunung Merapi. Anak Sanaha yang bernama Sanjaya pun mendirikan kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini bercorak Hindu. Namun, setelah ditemukannya prasasti Cangal seperti yang ada di slide saat ini, di bait 10-11 ada sebuah pendapat yang keliru, yaitu pengganti Raja Sana, yaitu putranya yang bernama Sanjaya yang diibaratkannya sebagai matahari. Kekuasaannya tidak langsung diserahkan kepada anak oleh Raja Sana. Di slide kedua ini, saya akan menerangkan mengenai Mataram kuno. Di slide ini terdapat peta persebaran atau peta di mana letak Mataram kuno. Jadi Mataram kuno merupakan negara agraris yang bersifat tertutup. Karena itu kerajaan ini sulit berkembang dalam aspek ekonominya. Namun sangat berbeda saat Balitung, salah satu raja dari Mataram kuno, memimpin. Ia banyak membangun pusat perdagangan. Karenanya aspek ekonomi Mataram mulai membaik. Jadi ada sebuah kisah. Setelah Sanjaya, Mataram dipimpin oleh raja bernama Panangkaran. Di saat Panangkaran memimpin, ada sebuah dinasti yang bernama Dinasti Sailendra. Dinasti Sailendra menyerang dan memukul mundur dinasti Sanjaya, sampai dinasti Sanjaya harus menyingkir ke Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah bagian utara. Sementara dinasti Sailendra membangun Mataram Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Namun, ini tidak berlangsung lama. Sekarang kita akan menuju ke slide berikutnya. Di slide berikutnya, kita akan membicarakan mengenai raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia adalah pendiri dari kerajaan Mataram sendiri, serta ia juga seorang pendiri dari dinasti Sanjaya. Yang kedua, ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Pada kepemimpinan beliau, terjadi perpecahan antara kerajaan Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Namun, ia juga mendirikan banyak-banyak candi yang bercorak Buddha. Yang ketiga, ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Yang keempat, ada Sri Maharaja Rakai Warak. Yang kelima, ada Sri Maharaja Rakai Garung. Ia membuat prasasti, yaitu prasasti yang bernama Pengging. Yang keenam, ada Sri Maharaja Rakai Pikatan. Pada kepemimpinan Pikatan ini, banyak membuat prasasti-prasasti seperti prasasti Pereng, prasasti Ratu Boko, dan yang lainnya. Dan terjadi juga perkawinan politik yang kembali menyambung antara Mataram kuno yang bercorak Hindu dan bercorak Buddha. Selanjutnya ada Sri Maharaja Kayuwangi. Ia membuat prasasti bernama Ngabean, Surabaya, dan Argopuro. Selanjutnya ada Sri Maharaja Watuh Malang.
Selanjutnya ada Sri Maharaja Watukura Dyah Balitung. Nah, inilah yang saya maksud tadi mengenai perkembangan dari aspek ekonomi. Pada masa Balitung ini, kerajaan berkembang sangat pesat, seperti membuat 4 prasasti, yaitu Prasasti Penampihan, Prasasti Mantisih, Prasasti Wonogiri, dan Prasasti Jedung. Kekuasaan Mataram bahkan sampai ke daerah Jawa Timur. Yang terakhir ada Sri Maharaja Dyah Wawa, dan pada kepemimpinan Dyah Wawa, kerajaan mulai goyah. Kita menuju ke slide terakhir, yaitu slide keempat, mengenai runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Bisa kita lihat di narasi berikut tentang runtuhnya Mataram kuno, namun saya akan menjelaskan lebih detail sedikit. Runtuhnya Mataram disebabkan oleh 2 faktor, yaitu meletusnya Gunung Merapi dan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Karena itu, kerajaan Mataram hancur. Namun, Empuk Sinduk berhasil membawa beberapa bagian dari Mataram dan memindahkannya ke Jawa Timur, namun mengubah namanya menjadi Medang Kamulan, bukan Mataram kuno lagi, dan membuat sebuah dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dinasti Sanjaya. Terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan PowerPoint dan semua pembicaraan yang telah saya sampaikan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya dan PowerPoint yang saya buat. Apabila ada kata-kata yang salah dan ada informasi yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.